Kalau mau naturalisasi sekalian aja gitu, Messi gitu. heboh nggak tuh kan sampai kaget. Sampai kaget. Iya kan, langsung gitu, langsung Bener. Cristiano Ronaldo gitu kan. Iya ya, ini lagi trending loh. Apaan tuh? Soal kemarin Piala AFF, nonton nggak kemarin sih? Iya, orang-orang lagi heboh ya. Gue lihat di sosmed sih jujur kayak emang seru ya nonton AFF gitu. Sekarang lagi seru banget malah. Emang iya? Iya, karena Apa banyak seru? pemain naturalisasi nih. Seru karena gue liat ternyata karena menang sih. Kalau gue juga menang, gue senang kalau menang. Tapi kalau misalnya kayak harus ngikutin gitu kayak jantung gue nggak kuat kayaknya. usia. Itu dia karena Kenapa? naturalisasi tuh keren banget jadinya, Li. Nah, poin gue itu sih sebenarnya aja. Maksud gue kayak emang dari tahun berapa ya kita ngomongin naturalisasi? 2010. 2010 naturalisasi, heboh tuh pemain-pemain dari luar. Biasanya tuh kan yang ganteng gitu kan, tinggi gitu kan, kayak bikin wow gitu. Kalau misalnya Kesukaan cewek-cewek di sini ya. cewek bener. kan, makanya tuh kayak apa ya, jadi bunga-bunga dalam nonton gitu kan. Kalau Lea langsung kayak, leher mau patah gitu. Ya, Tapi gue sendiri pribadi gue lebih seneng apa ya, local pride lah gitu. Kenapa sih harus naturalisasi? Kayaknya Indonesia nggak bisa gitu, maksudnya Ini makanya kan cukup Indonesia bisa aja lah. dibilang sebagai apa ya, jalan pintas lah untuk meningkatkan timnas kita supaya Itu yang gue pemain- nggak suka, kenapa harus jalan pintas gitu kan, jalan instan, pintas, instan gue suka. Sekarang mie instan aja harus dimasak dulu ya kan. yang Jadi instan biasanya bahaya katanya. Bahaya. Tapi yang ini enggak dong. Ini Masa kan mereka jadi warga negara Indonesia membela timnas gitu ya di luar. Ini bisa dibilang jalan pintas karena standar latihannya bisa dibilang beda. Biasanya naturalisasi datang dari negara-negara yang memang jago sepak bola, dari Eropa gitu ya. Yang mereka melakukan itu kan harapannya bisa menularkan nih apa yang sudah diajarkan dari sana, nular ke pemain kita supaya levelnya naik lagi lah timnas itu. Itu sih teori ya, kalau buat gue ya, menurut gue itu teori. Jadi kayak gini, orang bilang, oke, kita ambil yang bagus, tarik ke sini, berbaur sama pemain lokal, nanti dia menular. Tapi kayaknya kenyataannya nih ya, kenyataannya ya yang bagus mah bagus, yang cupu mah ya cupu gitu. Kalau misalnya kayak gini loh, kalau misalnya lo nonton ada yang ganteng atau dilihat dari segi fisik lah apa semuanya, ya orang tetap ngeliat situ. Yang enggak ya udah nggak kelihatan gitu. Nggak apa-apa, Maksudnya tapi kalau namanya- nggak menurut gua nggak relate gitu. Oke, mungkin teorinya ada teori seperti itu, tapi kenyataannya nggak segampang itu gitu. Ngambil comot cepret ya kan, comot taruh di sini terus nular gitu. Biasa ada yang menonjol nih, ada bule, Apa? segala macam datang gitu kan, pasti orang penasaran, lo Iya. belajar apa di sana? Coba ngajarin dong ke kita gitu. Dan gitu. kalau lo ngomongin naturalisasi ini bisa dibilang hal yang wajar, ini dilakukan juga sama beberapa negara lain, nggak cuma Indonesia. Nah nih, gue lagi baca kebetulan, Li, ada nih Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan bilang, sebenarnya pro dan kontra dari naturalisasi itu ya memang ada aja di mana aja Ya gitu ada, ya. gua kontra. Bener-bener, dan ini hal yang lumrah, asalkan demi kebaikan timnas ya kenapa nggak dilakukan sih gitu. Iya, kalau kebaikan sih bagus. Tapi kalau gue sempet juga ngebaca yang dikatakan oleh sama kiper legendaris, lo tahu kan nih, Hermansyah ya? Hermansyah juga bilang bahwa itu naturalisasi ini nggak bakal berdampak terlalu besar. Istilahnya nggak bakal abadi lah, itu cuma pemanis doang gitu maksudnya. Iya kan, kayak lo datang dari luar memberi semangat, tapi tuh booster yang bukan booster abadi gitu, yang seharusnya dilakukan sebenarnya kalau mau tuh melakukan metode regenerasi, sistem regenerasi yang benar gitu, supaya orang-orang yang muda, bibit-bibit yang muda juga kayak mau gitu untuk semangat gitu untuk jadi yang terbaik. Karena kan kalau misalnya dari kecil nih kita bisa nih ngolah fisik, ngolah segala macam, ngolah teknik main. Nggak ujuk-ujuk kalau misalnya mereka udah semangat-semangat, wah gue akan jadi pemain bola yang ini. Terus tiba-tiba kayak kita udah mau menuju tangga, tiba-tiba kayak wah udah mau lari ke atas, tiba-tiba ada yang dikerek tuh. Timnya kan jadi baper ya, sedih gitu. Lihatnya coba dari sisi lain deh. Apa tuh? Nah, munculnya naturalisasi ini kan bisa menjadi pemicu juga Pemicu buat apa? generasi muda, anak-anak nih yang cita-citanya mau jadi pemain bola, begitu dilihat,
oh ternyata bisa nih, ada idola baru gitu. Nggak cuma orang-orang Indonesia aja, dari luar juga bisa ngebantu negara kita. Kan harapannya ini bisa meningkatkan nasionalisme, regenerasi bisa dari situ, Li. Bisa sih, tapi kalau misalnya keburu jiper duluan gimana? Dia, waduh gitu kan. Wah ini, karena kalau misalnya naturalisasi kan bisa ujungnya ntar jadi main film apa gitu. Itu maksud gue. Sampingannya bisa begitu. Sampingannya udah ya main iklan apa segala macam. Tapi kalau kita ngomongin naturalisasi sebenarnya bukan hal yang baru ya, Li. Terutama di Indonesia ini kita sudah mulai dari 2010 saat itu dulu ya. Kan ya. Sempat naik sih sebenarnya sempat dulu naik sih ya. beberapa nama nih yang cukup terkenal saat itu kan ada Christian Gonzalez, ada Iya, juga Kim iya, Kurniawan iya, nih yang iya. memang proses naturalisasi masuk AFF ternyata lumayan bagus di 2010 itu kita berprestasi gitu. Tapi lo inget AFF. nggak waktu itu yang berprestasi dia orang aja, nggak nuler gitu maksud gue. Itu poin gue. Jadi kalau misalnya emang naturalisasi ya udah, harusnya kalau misalkan emang tujuannya adalah nularin, kayaknya nggak 100% berhasil gitu loh, Ja. Tapi kan pas mereka masuk aja nih bisa langsung prestasi gitu. Jadi runner up kan menjadi apa ya, sebuah jalan yang menuju ke arah yang benar gitu. Jalan menuju Roma, Bener. Ya kenapa Gitu sih kalau gue loh. sih kalau mau naturalisasi sekalian aja gitu, Messi gitu. Heboh nggak tuh kan apa sama Ya aja. Allah, sampai kaget. Sampai kaget. Iya kan, langsung gitu, langsung Bener. Cristiano Ronaldo gitu kan. Bisa aja sebenarnya. Lagian Heboh nggak tuh kalau kita langsung? lihat kan ada banyak hal positif yang bisa diambil nih kalau kita naturalisasi pemain nih. Jadi nih kalau misalnya kita lihat ya, tujuan awal dari naturalisasi adalah untuk memberikan kesempatan bagi warga negara asing gitu ya yang mau Keturunan itu boleh. keturunan bisa, yang mau membela negara kita gitu. Jadi ini memang ajang yang tepat nih buat mereka membela Indonesia. Enggak sih, kayaknya kurang tepat nih. Lebih baik kan kalau misalnya sepak bola gini justru kan ajang internasional. Harusnya local pride kita dikasih panggung dong, gitu kan ya, maksud pemain-pemain yang kita punya, pemain-pemain yang berprestasi di Indonesia yang nggak punya, kalau misalnya dikasih ke naturalisasi justru pemain lokalnya jadi nggak punya panggung. Padahal Tetap itu punya panggung. padahal itu kan misalnya pertandingan internasional. Jadi kalau misalnya ditonton sama warga luar, wah itu orang Indonesia kayak gini gitu kan. Kalau orang nonton terus naturalisasi dari Eropa juga ngeliatnya ya udah gitu, kayak oh ini orang mana ya, kok sama-sama aja. 11 pemain itu nggak 11-11-nya naturalisasi dong, Iya, Li. Masih tapi ada kan orang itu Indonesianya. dia justru yang kelihatan justru ntar yang pentolan-pentolannya aja, maksud gue gitu loh. Jadi kayak kasih panggung lah yang orang Indonesia lokal yang bener-bener punya prestasi. Jadi dia punya banyak pengalaman, jadi bisa set naik. Oke, gitu kalau loh, tadi cepet. lo bilang ini misalnya di ajang internasional ditonton orang luar negeri, tapi sebenarnya proses ataupun naturalisasi ini nggak cuma dilakukan Indonesia, beberapa negara juga melakukan. Negara besar seperti Iya. Spanyol melakukan. Spanyol lah. Iya, Dia dari impor dari Indonesia, jangan-jangan gitu. kebalik jadi. Negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara juga, Filipina misalnya atau Malaysia juga. Mereka ngambil Dari strategi Indonesia juga itu. nggak ya? Kedeketan. Jadi mereka ngambil strategi itu ya karena menurut mereka mungkin ini strategi yang cukup bagus gitu loh. Li. Tapi lu lihat nggak sih kenyataannya ini memang pernah berhasil dan juga hits banget di kayak tahun 2010-an. 2010 tadi 2010. itu ya. Tapi dulu lihat dari 2011 ke sini, 13, 14, 15 itu kayak melempem aja udah gitu. Jadi kayak ini cuman kayak bus-bus awal ya, sekali lagi mungkin karena kata gue menurut gue karena ya yang diambil nggak yang spesialnya punya, nggak yang bagus dari yang bener-bener kualitas nomor satunya gitu loh maksudnya. Ya bisa aja sih, tapi kan ada beberapa catatan dari bayarnya gimana. Ya kan Iya, gede banget iya biaya. makanya nabung dulu lah. Makanya udah yang mending regenerasinya yang bener aja gitu. Bibit-bibit Iya. Indonesia yang yang bener-bener dari awal emang pengen supaya tidak tercederai gitu. Jangan sampai ya. Kalau misalnya jangan sampai gini loh Reza. Orang-orang yang dari anak kecil misalnya atau bibit-bibit bangsa inilah yang Punya memang cita-cita gitu ya. ngelihat wah nanti kalau misalnya sepak bola Indonesia berjaya nih gitu kan, gue akan menjadi, dia udah tiap hari latihan tiba-tiba ngelihat itu yang dari naturalisasi dari luar comot-comot langsung jadi. Kapan gue punya kesempatan Pasti gitu ada kan, kayak kesempatannya, dianggapnya gitu. fast track gitu Tapi kan kan. biasanya ketika melihat ada orang asing yang mau membela negara kita gitu, itu jadi potensi juga
Maksudnya jadi cita-citanya mereka, oh ternyata orang asing aja mau membela negara kita, gimana anak-anak lokal ini? Kalau misalnya itu bisa gitu, kalau anak lokal memacu bilang, juga. wah jadi nggak ini nih, nanti dia tinggi gede apa segala macam jadi jiper gitu kan. Wah, menurut gue sih enggak ya, Ini. mendingan tetap aja regenerasi lokal baru Bisa. itu akan bisa abadi gitu. Itu bisa dilakukan juga, Li. Tapi kita bisa lihat dari sisi lain bahwa naturalisasi ini bisa dibilang sebagai jalan pintas untuk mengisi kekosongan. Misalnya di timnas kita nih lagi membutuhkan back atau striker atau misalnya kiper yang bagus banget dalam waktu yang cepat, ya udah proses yang bisa dilakukan adalah naturalisasi. Kalau regenerasi salah lagi. Kalau itu dilakukan prosesnya bisa bertahun-tahun loh, Li. Lama Ya jadinya. nggak apa-apa, kan nggak harus semuanya tuh instan. Kita masak mie instan aja harus dimasak dulu. Jadi ada prosesnya tetap. Kalau misalnya memang kita harus menunggu beberapa tahun, tetapi untuk hasil yang sebaik-baiknya, gue sih nggak apa-apa nunggu. Demi nanti suatu saat nanti kita akan nonton misalnya di di ajang-ajang internasional bahwa ini semua pemain lokal yang oke punya, keren punya, nggak perlu tuh ada beda-bedain. Oh ini pemain luar, ini pemain lokal, kan nggak Iya. enak ada pembedaan kayak gitu, Ja. Tapi kalau menurut gue sih ini bisa dilakukan ya, naturalisasi tetap dilakukan. Mungkin tadi pembinaan dari anak-anak yang mungkin cita-cita yang mau jadi pemain timnas itu juga bisa dilakukan. Harus. Sejalan gitu, beriringan gitu ya. Jadi kita bisa nanti seru-seruan nonton Indonesia menang terus gitu. Amin, Itu sih harapannya menurut gitu. gue ya. Jadi jangan naturalisasi. Kalau menurut Anda gimana? Coba tulis di kolom Tulis ya. komen. Mendingan naturalisasi atau enggak? Naturalisasi lah. Nggak usah deh kayaknya. Indonesia aja local pride.